Halo semuanya, selamat datang kembali di Alur Tuntas. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Extortion yang dirilis pada tahun 2017 yang menceritakan perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan istri dan anaknya yang terdampar di sebuah pulau kosong. Dan tentu saja, alurnya sampai tuntas. Oke lah, tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Just like in the pirate stories. Jules. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang bersiap OTW ke suatu tempat. Ada Kevin si ayah yang berprofesi sebagai seorang dokter, istrinya yang bernama Jul, dan anaknya yang bernama Andy. Hari ini, Kevin akan membawa keluarganya untuk pergi berlibur ke sebuah pantai. I promise. First of all, do not repeat bad words after calling. Yeah. Singkat waktu, sesampainya di pantai, Kevin berniat menyewa jet ski. Namun semua jet ski sudah disewa oleh wisatawan. Penjaga di sana menyuruh Kevin untuk menyewa kapal milik warga lokal setempat. Lalu Kevin pun pergi mencari warga lokal setempat dan berhasil menyewa kapal dengan harga $200 selama 3 jam. Okay. What you gotta do? You gotta steal my boat? Maybe. See how it works, okay? Kids put them on, okay? And you got full tank of gas. Setelah mendapatkan arahan, Kevin pun langsung tancap gas bersama keluarganya untuk menjelajahi laut di sana. Yeah. Where'd you do it? Yeah, faster, Daddy, faster. Setelah kapal berada sangat jauh dari daratan, Jul meminta Kevin untuk kembali. Saat Kevin ingin memutar, Andy melihat sebuah pulau terpencil. Ia pun meminta ayahnya untuk pergi ke pulau itu, dan akhirnya mereka menuju ke pulau tersebut. Look, palm tree. Yeah, they're everywhere. I'm gonna sit down and read for a little bit. You guys go ahead. Setelah sampai di pulau itu, Kevin menemani Andy untuk berpetualang. Sementara Jul hanya rebahan di pinggir pantai sambil membaca buku. Ketika mereka mulai lapar, mereka pun bersiap untuk pulang. Namun, saat Kevin ingin menyalakan mesin kapal, ia tak bisa menyalakannya. Kemudian, ia mengecek bahan bakar, dan ternyata masih terisi penuh. Ia mencobanya kembali, tetapi tetap tidak berhasil. Bahkan sampai sore hari, kapal itu pun tak kunjung menyala. Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk menginap di pulau itu. Saat pagi tiba, Kevin mencoba memperbaiki mesin kapal, dan ia menduga ada masalah pada aki yang mati. Andy si anak mulai haus dan pusing karena dehidrasi. Kevin mencoba menghibur Andy dan menyuruh mengikuti ibunya untuk selalu berada di bawah pepohonan agar tidak kepanasan. Lalu Kevin berkata pada istrinya kalau mereka bisa tahan 3 malam 3 hari tanpa makan sambil menunggu seseorang datang ke pulau itu. Saat malam tiba, mereka rebahan di atas pasir dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Jul tidak menyangka dengan nasib yang mereka alami saat ini. Lalu Kevin mengatakan kalau mereka akan baik-baik saja. Ia berjanji tidak akan membiarkan mereka semua mati di pulau itu. Keesokan harinya, Kevin mendapati Andy jatuh sakit akibat kelelahan dan kehausan. Jul berusaha membangunkan Andy, namun Andy tidak bergeming. Jul pun sangat shock dan meminta Kevin untuk bertindak supaya mereka bisa keluar dari pulau ini. Kevin lalu mengajak anak istrinya untuk meninggalkan pulau itu dengan membawa kapal ke tengah laut dengan harapan kapal lain bisa melihat keberadaan mereka. Kevin lalu mendayung kapal itu menggunakan dahan kelapa menuju ke tengah laut.
Setelah seharian kapal mereka terombang-ambing di lautan, kini kondisi Kevin sudah mulai lemah. Dan hari itu, kapal mereka terdampar ke sebuah pulau lain yang tidak berpenghuni. Kevin berusaha untuk melihat sekeliling mereka, namun ia kembali berbaring dengan rasa putus asa. Beberapa jam kemudian, seorang nelayan datang ke kapal mereka dan memanggil temannya yang bernama George untuk mengambil skoci darurat. Kevin memohon pada orang itu kalau anak istrinya membutuhkan air. Lalu nelayan itu memberikan sebotol air kepada Kevin. Ia pun bergegas memberikannya kepada Andy. Kevin pun berkata kalau anaknya secepatnya harus dibawa ke rumah sakit. Orang itu pun segera membawa Andy ke skoci darurat. Saat orang yang belum diketahui namanya, kita sebut saja Brody. Saat Brody membawa Andy, ia menampakkan gelagat yang aneh, seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Ketika Brody membantu mengangkat Jul, Kevin berterima kasih kepadanya karena sudah membantu keluarganya. Kevin lalu menanyakan nama orang itu, namun si Brody bukannya memberitahukan namanya, ia malah meminta uang imbalan karena sudah menyelamatkan keluarganya. Kevin awalnya menawari Brody $10.000, namun si Brody nampaknya tidak tertarik. Kevin kemudian berjanji akan memberikan semua tabungannya yang senilai $40.000. Tapi Brody menolaknya dan meminta $1 juta. Kalau tidak, ia akan meninggalkan keluarganya dan mati di pulau ini. Kevin akhirnya menyanggupi hal tersebut, asalkan keluarganya bisa selamat. Dan lalu tiba-tiba Just get us off the island and I'll get you $1 million. Kevin saat ini berada di kapal Brody untuk menuju kota, dan anak istrinya ditinggal di pulau itu sebagai jaminan kesepakatan penyelamatan. Si Brody akan kembali mengantarkan Kevin untuk menyelamatkan keluarganya ke pulau itu. Setelah ia mentransfer $1 juta, si Brody juga mengancam agar Kevin tidak melaporkannya ke polisi karena nyawa anak dan istrinya kini dipertaruhkan. Saat Brody meminta nomor rekening kepada temannya, di saat itulah Kevin melihat bekas luka baru di tangan Brody. Setelah sampai di kota, Kevin berusaha menelpon teman-temannya agar mereka mau meminjamkan uang kepadanya. I'm in a bad situation. I need money. Namun saat dicek di bank, Kevin hanya bisa mengumpulkan uang sejumlah sekitar $193.000. Si Brody nampak tidak setuju, namun Kevin bersikeras agar si Brody menerima uang itu dan memberitahukan di mana lokasi anak dan istrinya. Jika tidak, ia tidak akan menerima sepeser pun. Setelah memastikan uang itu masuk ke rekeningnya, si Brody lalu membawa Kevin ke dermaga. Ia sudah menyiapkan kapal lain yang akan digunakan oleh Kevin untuk menuju ke pulau tempat anak dan istrinya terdampar. Dan ketika Kevin masuk ke ruang kemudi, Brody melakukan itu demi keselamatannya, agar Kevin tidak berbicara dengan orang lain saat berpapasan dengan kapal lain. Brody lalu menyuruh Kevin untuk mengikuti kapalnya. Setelah kapal berjalan sangat jauh, tiba-tiba Brody menyuruh Kevin untuk mendekat dan merapatkan kapalnya. Dan kemudian I will never tell anyone about this. You said I paid you the money. Kevin yang panik dan marah berteriak dari ruang kemudi. Ia pun berjanji tidak akan melaporkan aksi Brody itu ke polisi. Namun Brody berkata kalau dirinya tidak bodoh. Setelah membuat lubang yang dirasa sudah cukup, ia lalu melepaskan ikatan kapal Kevin dan menunggunya sampai kapal itu benar-benar tenggelam. Setelahnya, Brody pergi meninggalkan Kevin. Sementara itu, Kevin di ruang kemudi berusaha bertahan hidup dengan bernafas melalui rongga udara yang tersisa. Sesekali ia menyelam dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan perseneling kapal yang terbuat dari besi. Ia menggunakan potongan itu untuk melepaskan bingkai jendela kaca. Kevin akhirnya berhasil keluar, meski kakinya terluka akibat goresan benda tajam.
Setelah terombang-ambing di tengah laut, Kevin akhirnya selamat berkat ditolong oleh kapal wisatawan. Scene berpindah ke sebuah dermaga. Malam itu, Kevin dibawa oleh detektif polisi yang bernama Hagen. Saat Kevin mendengar misi penyelamatan akan pergi 3 jam lagi, Kevin sangat kecewa karena nyawa istri dan anaknya kini dalam bahaya. Tim penyelamat juga tak bisa menggunakan helikopter karena tidak efektif saat malam hari. Kevin menyuruh mereka melacak para nelayan yang menculiknya. Detektif Hagen mengungkapkan kesulitan melacak nelayan itu karena Kevin tidak mengetahui namanya dan nomor kapalnya. Sedangkan video di bank itu belum bisa jadi bukti yang kuat karena di negara ini kejahatan perbankan adalah sesuatu yang lumrah. Kemudian Hagen curiga kalau itu adalah rekayasa Kevin untuk mendapatkan uang asuransi. Mendengar hal itu membuat Kevin menjadi sangat kecewa karena dituduh sebagai dalang untuk mencelakai anak dan istrinya. Ketika Kevin berada di dalam hotel, ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia lalu pergi ke ruang layanan internet untuk mencetak lokasi peta kepulauan. Saat itulah, ia diajak mengobrol oleh tamu yang hobi memancing. Seolah mendapatkan petunjuk, Kevin lalu menanyakan ke orang itu di mana ia menjual ikan hasil pancingan. Orang itu menjawab kalau ia menjualnya pada para pemasok ikan. Kevin lalu OTW ke tempat para pemasok ikan di pasar. Ketika sampai di pasar, suasana pasar itu masih sepi. Ia hanya menemukan petugas kebersihan pasar. Kevin pun memberitahu ciri-ciri nelayan yang ia cari pada petugas itu. Namun petugas itu tidak mengenali orang yang ia cari. Saat berada di dalam taksi, Kevin memberikan uang kepada sopir dan melihat bekas luka di tangan sopir itu yang bentuknya sama dengan luka di tangan Brody. Setelah mendapatkan alamat rumah sakit, Kevin bergegas pergi ke rumah sakit tersebut dan menyamar sebagai pasien. Ketika berada di ruang medis, Kevin pun menjelaskan semua maksud kedatangannya ke sana. Namun perawat itu menolaknya karena hal itu melanggar kode etik. Tidak lama berselang, perawat itu izin pergi keluar sebentar, seolah memberikan kesempatan pada Kevin agar mencari data pasien di komputer. Setelah mendapatkan informasi, nama dan alamat Brody yang memiliki nama Miguel Caba, Kevin segera OTW ke rumah Caba yang jauh dari pemukiman. Ketika Kevin berada di rumah Caba, ia hanya menemukan istrinya yang ketakutan sedang menjaga anaknya yang sedang sakit. Istri Caba berkata kalau ia tidak mengenali orang yang dicari Kevin. Saat Kevin mencari Caba di ruangan lain, secara bersamaan, Caba muncul dari balik pintu dan heran saat melihat Kevin bisa selamat. Dan lalu kemudian, Wife and my son! Fuck you. You have to take me back there! istri Caba yang mendengar keributan di luar segera keluar dan mengambil senapan ikan. Secara bersamaan, muncul Putri Caba dari balik pintu. Kevin lalu menjadikan Putri Caba sebagai tameng dirinya. Tanpa sengaja, saat Caba meletakkan senapan itu dengan kasar, tiba-tiba akhirnya, Caba si Ireng pun modar akibat dicucuk pisau cutter oleh Kevin. Scene pun berpindah di rumah sakit. Ketika Kevin terbangun, ia sudah dalam kondisi terborgol dan ditunggui oleh seorang polisi. Saat Hagen datang, ia berkata, Kevin sekarang menjadi tersangka akibat kasus pembunuhan Caba dan putrinya yang tewas. Hal ini mengakibatkan pencarian keluarganya dibatalkan. Hal itu pun membuat Kevin murka. Dan ketika sang polisi datang untuk menenangkan, Kevin segera mengambil pistolnya dan menodongkan orang yang ada di ruangan itu. I'll shoot. Right now, he is armed and dangerous. Suspect is armed. He's armed. Keesokan harinya, Kevin melacak keberadaan teman Caba yaitu George. Karena George adalah harapan satu-satunya
yang mengetahui pulau keberadaan istrinya berada. Namun dari pegawai di sana, Kevin diberitahukan kalau kapal yang ia cari sudah tidak disewa Kaba. Yang itu berarti George sudah tidak berada di kapal itu lagi. Kevin lalu menaiki sebuah bis. Ketika berada di dalam bis, Kevin merasa sangat putus asa. Namun tiba-tiba, ia melihat ke arah belakang, dan Kevin terkejut saat melihat George berada di dalam bis itu. George yang mengetahui keberadaan Kevin, segera berlari keluar bis, dan Kevin lalu mengejarnya. Namun saat George berhenti, dan berniat mendatangi Kevin, tiba-tiba Familia! Kevin segera mendatangi George yang dalam kondisi terluka parah. Ia kemudian menunjukkan peta dan meminta George menunjukkan pulau tempat istri dan anaknya terdampar. Beruntungnya George yang dalam kondisi sekarat berhasil menunjukkan pulau itu. Setelah menyuruh si penabrak mengantar George ke rumah sakit, Kevin bergegas menuju dermaga. Saat tiba di dermaga, Kevin melihat sekelompok anak muda yang akan menggunakan kapal motor mewah. Kevin berkata akan menyewa kapalnya dan memintanya mengantarnya ke sebuah pulau. Namun karena Kevin tidak memegang uang cash, mereka menolaknya. Dan lalu, You get the fuck out of here. Ran off with it. He pulled a gun on us. It's a yellow speedboat. Kevin kemudian mencocokkan rute pada GPS kapal tersebut dan segera tancap gas. Kapal patroli polisi yang mendengar siaran kalau Kevin mencuri sebuah kapal dan kemudian mengejarnya. Akhirnya, Kevin berhasil melarikan diri setelah ia menyalakan mesin ganda kapal mewah itu. Ketika ia berhasil sampai di pulau itu, ia berhasil menemukan istri dan anaknya yang terbaring lemah di bawah pohon. Namun ia mendapati Andy yang dalam kondisi sekarat dengan denyut nadi yang sangat lemah. Beruntung Andy bisa diselamatkan dan menggendong Andy ke dalam kapal. Namun saat Kevin kembali dan menggendong istrinya, mata Kevin mulai berkunang-kunang karena efek luka perutnya yang kian parah. Kevin yang tak berdaya akhirnya jatuh pingsan di samping istrinya. Tak lama kemudian, sebuah helikopter penyelamat datang ke pulau itu. Dan lalu, film pun berakhir. Nah, begitulah kisah Kevin yang penuh perjuangan untuk menyelamatkan keluarganya yang terdampar di sebuah pulau. Oke lah, mungkin segitu saja review dari Alur Tuntas. Jika kalian suka video ini, silakan subrek aja agar tidak ketinggalan video alur film lainnya dari Alur Tuntas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.